Enggak, saya bukan orang Muhammadiyah yang nggak bisa jawab. NU itu mengikuti mazhab Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dalam akidah itu sifat 20 itu loh, sifat 20. Nah, Imam Asy'ari itu punya murid Abdullah Al-Bahili. Abdullah Bahili punya murid Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Baqillani punya murid Imam Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Al-Juwaini punya murid Imam Ghazali. Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syahristani. Syahristani punya murid Abduddin Al-Iji. Al-Iji punya Muhammad Fakhruddin Ar-Razi dulu. Razi punya murid Abduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi. Sanusi punya murid Al-Baijuri. Al-Baijuri punya murid Ad-Dasuki. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Muhammad Nawawi Banten, itu dari kita. Kemudian Muhammad Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Khalil Bangkalan, Arsyad Banjarmasin, Abdul Somad Palembang. Khalil Bangkalan, Mahfud Termas punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari diganti oleh anaknya Wahid Hashim. Wahid Hashim diganti anaknya Abdul Rahman Wahid. Abdul Wahid diganti Hashim Zadi. Nah, setelah Hashim Zadi entah wallahu alam siapa ini. Jadi enggak. Imam Asy'ari yang wafat tahun 234 dulunya orang Mu'tazilah, orang rasional, orang intelektual. 40 tahun menjadi tokoh Mu'tazilah. Kemudian keluar menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu yang tidak terlalu liberal, sunnah tawassul moderat. Imam Asy'ari gurunya Mu'tazilah, dia orang Mu'tazilah. Namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abu Huzail Al-Alaf. Al-Alaf gurunya Ibrahim An-Nazam. Ibrahim An-Nazam gurunya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah, pencipta ilmu kesusastraan. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha orang pinter, cerdas, bujaga, penyair, tapi sayang tidak bisa huruf R. Ro itu nggak bisa. Tapi kalau ceramah, diskusi, debat berjam-jam tidak ketemu dengan ro. Bisa menghindar R itu bisa dia. Nggak pernah jumpa dengan huruf ro itu. Gudang uyah, gudang garam maksudnya. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Abu Hashim. Abu Hashim muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu setelah Fatimah wafat nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, orang cerdas, intelek, mengajar di Masjid Madinah, nanti punya murid dan muridnya punya murid yaitu pendiri Mu'tazilah. Jadi kalau kita sudah tahu sanad mata rantainya ini, jangan khawatir. Kalau nanti muka nakir tanya mati nanti marrob buka, dijawab Allah itu benar, tapi tanya lagi nanti waman nabi buka, siapa nabimu? Muhammad. Tanya lagi nanti wama kita buka, apa kita kepanjangan. Kalau tanya marrob buka, rombongan Hashim Asy'ari. Kalau kita tanya nanti pada muka nakir, kenal kan Hashim Asy'ari? Oh iya, ya udah sama udah. Kalau sudah ada rombongan Hashim Asy'ari itu bireng, selamat sudah udah. Nah kemarin itu waktu Gus Dur dikubur, nggak ada talqin. Habis presiden itu langsung Gus Mus doa. Ya, talqin kan mengajari mayit supaya nanti malaikat datang akan jawab marobuka, jawabnya Allah. Kiai Fawaid telepon saya. Gimana itu? Itu orang Kiai NU mati dari talqin. Talqin itu kan bocoran ujiannya mungkar nakir. Nah Gus Dur nggak usah dikasih bocoran. Malah kalau Gus Dur ditanya marobuka kan, yang lain tanya jangan itu. Itu aja lain. Abu Nawas saja bisa ngakali muka nakir. Waktu akan mati pesan pada anak-anaknya, kalau saya mati nanti carikan kafan yang sudah ambrol, bosok, bau, hitam, robek sudah. Kenapa Pak? Udah, menurut saja nggak usah tanya. Betul, mati carikan kafan kemana-mana yang sudah ambrol, taruh di kuburan. Dah, muka nakir datang mau tanya, masuk. Loh, salah masuk. Ini mayat sudah lama ini. Ini ada dalam kitabnya dong, ini ada ini bukan karangan saya. Jadi yang penting rombongan. Kalau Anda rombongan NU, saya jamin mata rantainya tuh tepung tadi apa namanya? Tepung boros menyambung sampai Rasulullah. Muhammad bin Hanafiyah putra Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Jadi saya jamin rombongan. Iya. Kalau enggak jangan sendiri ayo. Orang bingung sudah baru mati sekali itu ditanyain pisan marah juga.
Kalau ada pengalaman nggak apa-apa. Kalau mati sekali langsung karena akhir datang, Marco buka siapa Tuhanmu. Maka nggak usah sulit, nggak usah bingung, jawab rombongan Hasyim Asy'ari kedua. Oh iya. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Wijayanto ini panjang umur, sehat walafiat, ini bisa sesuatu yang luar biasa menyampaikan dakwah dengan jok ya, dengan bercanda seperti Gus Dur lah gitu. Jadi tidak terlalu serius gitu. Kalau yang selalu serius kan Islam atau agama nggak akan langgeng kalau tidak dibingkai dengan budaya. Kalau hanya doktrin tok ini paling Islam FPI tok nanti yang masuk Islam. Jadi karena kita sebagai Islam ini, karena Islam disampaikan oleh Wali Songo itu dicampur, disinergikan dengan budaya. Tanpa budaya agama tidak akan langgeng. Tanpa peradaban agama tidak akan langgeng. Bisa langgeng karena campur dengan sinergikan dengan peradaban dan budaya. Banyak hal-hal yang seperti itu. Orang sesajen, kata kiainya, kan sesajen kan nasi sepincuk ya, sedikit taruh di pojok. Kata kiainya, kamu kan kaya. Kalau sesajen potong kambing dong, bikin 50 piring kan. Nurut dia, potong kambing 50 piring. Taruhnya di mana kiai? Pojok mana taruhnya? Bukan taruh di pojok, undang tetangga, teman baca doa supaya selamat, namanya selamatan. Itu caranya dakwah begitu. Orang Islam yang tadinya Hindu lihat sapi dipotong masih sakit, masih belum enak lah melihat sapi dipotong. Sapi kan Hadratus Syekh Muqaddas itu. Sunan Kudus mengatakan korban ganti jangan pakai sapi, kerbau. Padahal kerbau itu nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Sunan Kudus berani ganti jangan sapi, kerbau. Itu kan menghormati perasaannya orang Jawa yang tadinya Hindu. Orang Hindu itu paling males nyuci kaki, paling males. Oleh karena itu kiai kalau bikin musola dulu di depan pintu masuk ada air yang orang kalau masuk pasti mau nggak mau kakinya nyemplung air itu. Itu cara dakwah bil hikmah. Wallahu akbar nggak gitu. Kalau Allahu akbar itu itu tadi lah. Nah, jadi Islam harus sinergi dengan budaya, harus sinergi dengan seni, harus sinergi dengan peradaban, harus dibumikan, bukan hanya di langit tapi harus dimanusiakan. Taknisul ilah, memanusiakan Tuhan, memanusiakan nilai-nilai Tuhan. Saya kira itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya.